Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggihan minggu keempat sesudah Trinitatis 10 Juli 2022, terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 dan bacaan dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Diikat oleh topik atau tema memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan mamaritahon huhut mangulahon hata ni dewata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Khotbah ini terdiri dari dua perikop. Perikop pertama Kolose pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 salam. Ayat 3 sampai dengan ayat 14 ucapan syukur dan doa. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa
yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih, dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan minggu keempat sesudah Trinitatis tanggal 10 Juli 2022, dihubungkan dengan topik minggu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Memeritahon huhut mangulahon hata nidebata. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose yang sebagian besar terdiri atas orang-orang non-Yahudi ketika Paulus sedang berada dan mendekam di penjara. Meski jemaat Kolose ini bukan didirikan oleh Rasul Paulus sendiri, melainkan dirintis oleh Epafras, sebagaimana disebut-sebut Paulus dalam ayat 3 hingga ayat 7 ini. Tetapi setelah Paulus mendengar kabar dari Epafras yang ketika itu sedang mengunjungi Paulus bahwa ada tantangan berat berupa timbulnya ajaran-ajaran sesat yang sedang mengacaukan jemaat di Kolose. Apa bentuk dan isi pengajaran sesat yang dihadapi oleh jemaat Kolose ini? Banyak, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Para pengajar-pengajar sesat ini meragukan keunggulan dan keutamaan Kristus. Muncul di sana aliran yang disebut Gnostik yang mengajarkan bahwa Yesus itu sedemikian rendahnya, hanya sederajat dengan manusia biasa saja dan bukan Tuhan. Pada pasal 2 ayat 8 ditulis oleh Paulus bahwa di sana di jemaat Kolose juga muncul pengajaran filsafat yang hanya menekankan ilmu-ilmu duniawi yang kosong dan jauh dari kehendak Kristus. Saudara, kondisi jemaat Kolose semakin diperunyam lagi oleh timbulnya pengajaran Judaisme yang menghukum orang Kristen. Nah, di sana dipakai istilah menghukum orang Kristen yang ada di Kolose mengenai makanan dan minuman, serta mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Kolose 2 ayat 16. Selain itu, di Kolose ada ajaran sesat lain yang beribadah menyembah kepada malaikat. Pasal 2 ayat 18. Saudara, mendengar semua berita ini, hati Paulus pun begitu terbeban sekali dan merasa bertanggung jawab atas situasi dan kondisi jemaat Kolose ini. Paulus menanggapi berita ini dengan cepat. Tindakan pertama Paulus adalah mendoakan mereka. Dan bahkan bukan hanya sekali atau 2 kali saja berdoa bagi jemaat Kolose, tetapi disebut pada ayat 9a, tiada berhenti-henti berdoa untuk mereka. Dan tindakan berikutnya dari Paulus, dia dengan cepat terdorong untuk menulis surat Kolose ini. Saudara, semua tantangan-tantangan ini mencekik nafas kerohanian jemaat Kolose dan berusaha menyesatkan, mengerdilkan, dan melecehkan arti penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Namun, meskipun begitu hebatnya semua tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jemaat Kolose ini, iman jemaat Kolose tidak terpengaruh, Bapak Ibu, tidak kerdil dan tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, iman jemaat Kolose ini bertahan kokoh, kuat, dan bahkan bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah.
Mereka tidak terombang-ambing oleh munculnya rupa-rupa pengajaran sesat. Saudara, keadaan jemaat di Kolose ini membuat Paulus bangga sekali, merasa senang dan bersuka cita mendengar ketekunan dan ketahanan iman jemaat Kolose ini. Itu sebabnya Paulus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena iman jemaat Kolose ini bertumbuh, berkembang, berbuah. Pengharapan dan kasih jemaat semakin kuat di dalam Injil. Dan selain itu, meskipun jemaat Kolose sudah bertumbuh dalam banyak hal, Rasul Paulus juga masih menghendaki agar jemaat Kolose ini jangan dulu berpuas diri dengan kemajuan yang sudah dicapai. Paulus berusaha menyemangati, membekali mereka lewat doa-doanya agar jemaat Kolose ini tidak hanya bertumbuh saja, tetapi juga memiliki hikmat dari Allah untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Ayat 9. Dan agar jemaat semakin kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ayat 11. Agar hidup jemaat di Kolose ini layak dan berkenan di hadapan Allah dalam segala hal, serta mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Allah untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ayat 10 dan ayat 12. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan minggu keempat sesudah Trinitatis tanggal 10 Juli 2022, dihubungkan dengan topik minggu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Memeritahon huhut mangulahon kata ni debata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Paulus mendorong agar iman jemaat Kolose bertumbuh, berkembang, berbuah dinamis. Iman yang dinamis itulah yang dapat memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Mamaritahun huhut mangulaun hatani debata, sebagaimana topik ini. Saudara, bagaimana gambaran iman yang dinamis menurut Paulus yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu? Pertama, hidup dalam kasih kepada sesama. Ayat 4. Inilah salah satu gambaran hidup jemaat Kolose yang dilihat oleh Paulus, bahwa iman jemaat Kolose sangat dinamis. Mereka hidup dalam kasih terhadap semua orang kudus. Ayat 4. Kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara, orang yang memiliki iman yang dinamis itu, dia hidup dalam kasih. Kasih itu menjadi bagian penting dari kehidupannya, dari kehidupan kita. Orang yang hidup dalam kasih itu, di dalam dirinya akan ada kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Pasal 3 ayat 12. Artinya apa? Orang yang hidup dalam kasih, dia akan selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Bahkan kasih itulah yang menjadi pengikat, yang mempersatukan dan menyempurnakan kehidupan orang Kristen. Sebagaimana pasal 3 ayat 14. Terutama dalam hidup pernikahan, hidup keluarga, dalam hubungan antara suami dengan istri, kasihlah yang menjadi dasar ukuran. Di dalam kasih tidak akan ada lagi kekasaran. Nggak kasar lagi. Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat Kolose, hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dan kasih itu juga terwujud, terrealisir dalam kata-kata, dalam ucapan seseorang. Itu sebabnya Paulus mengatakan pada pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Saudara, itulah pentingnya kasih ini di dalam diri orang percaya, orang Kristen. Saudara, inilah gambaran pertama dari orang yang memiliki iman yang dinamis, yakni bahwa unsur kasih itu melekat di dalam dirinya. Dengan kasih itulah dia mampu memberitakan, melakukan firman. Mamaritahun huhut mangulahun hatani debata, sebagaimana disuarakan topik minggu ini.
Pengajaran yang kedua, bagaimana gambaran iman yang dinamis dan bertumbuh itu. Hidup kerohaniannya berbuah dan bertumbuh. Ayat 6 dan ayat 10. Saudara, pada ayat 6 Paulus menilai bahwa iman jemaat Kolose itu bertumbuh dan berbuah. Paulus menulis, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya. Saudara, inilah kerinduan dan doa Paulus pada ayat 10 juga. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, inilah kehidupan orang yang memiliki iman yang dinamis, yakni bahwa hidup kerohaniannya bertumbuh dan berbuah. Orang yang imannya dinamis, maka hidup kerohaniannya itu tidak statis, tetapi bertumbuh, berkembang, maju, dan menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati orang di sekitarnya. Dalam bahasa Batak Toba saya sebut bahwa gambaran dari iman yang berbuah dan bertumbuh itu dang marpekpeng, artinya tidak kerdil, tidak tetap kecil, tetapi dia bertumbuh menjadi semakin matang, dewasa, dan teruji oleh berbagai-bagai cobaan hidup. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tunjukkan iman kita seperti jemaat Kolose ini. Mari kita tunjukkan hidup kerohanian yang berbuah dan bertumbuh meski di tengah-tengah goncangan kekacauan, meski di tengah-tengah pergumulan yang besar. Pengajaran yang ketiga, bagaimana gambaran iman yang dinamis dan bertumbuh itu memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Ayat 9. Saudara, hidup sebagai orang Kristen di Kolose itu tidak mudah, Bapak Ibu, sebab hidup mereka dikelilingi oleh berbagai-bagai pengaruh ajaran dan indoktrinasi dari pengajaran-pengajaran sesat. Iman dan kepercayaan setiap orang kepada Kristus Yesus bisa dengan mudah jatuh rebah, berbalik meninggalkan Yesus Kristus karena begitu kuatnya pengaruh ajaran-ajaran palsu, ajaran sesat itu. Sebaliknya, pengajaran tentang Injil atau tentang keselamatan itu juga tidak selalu mudah dipahami, dimengerti, dicerna, diaplikasikan dalam hidup sehari-hari kita ini. Sulit. Nah, untuk itulah Paulus mendorong jemaat Kolose ini agar memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Saudara, inilah kunci dan rahasia agar kita memiliki iman yang dinamis, agar kita mampu memberitakan serta melakukan, mengaplikasikan firman dalam hidup kita. Sebagaimana topik minggu, yakni bahwa kita harus memiliki hikmat. Apakah hikmat yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Bahasa Yunani sophia atau sophos, yakni pengetahuan khusus, skill, kemampuan untuk memanage hidup, memanage pekerjaan, ucapan, sikap, perilaku kita. Kita kelola itu. Semua hikmat yang seperti itu berasal dari Roh Allah, Roh Kudus sendiri. Jadi kita butuh hikmat, yakni segala bentuk kemampuan memanage, mengatur hidup, dan menangani setiap persoalan-persoalan kemelut-kemelut dan tantangan hidup yang sedang kita alami. Hikmat seperti ini hanya bersumber dari Tuhan sendiri, bukan dari hikmat-hikmat duniawi, manusiawi. Dengan memiliki hikmat yang hanya bersumber dari hikmat Tuhan itu, maka kita bisa mampu memahami kehendak dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah bersungut-sungut, menggerutu, dan apalagi putus asa ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan, kemelut-kemelut hidup. Ketika kerinduan dan impian kita belum terrealisir, kita tidak akan stres ketika anak-anak kita tidak diterima masuk lewat seleksi PPDB, Bapak Ibu. PPDB itu apa? Penerimaan peserta didik baru ke sekolah lanjutan tingkat pertama lah, ke tingkat atas lah, atau hingga perguruan tinggi. Untuk menghadapi semua itu, Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Sebagai orang tua terhadap anak-anak kita yang memiliki ragam-ragam sifat, perilaku aneh,
Kita butuh hikmat untuk menghadapi mereka, Bapak Ibu. Sebagai suami, kita harus diberi Tuhan hikmat agar keluarga kita tetap aman. Meski banyak kemelut rumah tangga yang harus kita hadapi. Sebagai istri, maka para ibu-ibu juga harus diberi Tuhan hikmat kemampuan mengatur memanage uang yang ada sesuai dengan gaji atau penghasilan suami, penghasilan istri kalau ada. Bahkan bisa sedikit-sedikit menabung untuk keperluan masa depan. Itu butuh hikmat. Sebagai anak-anak dalam keluarga, dalam rumah tangga, Anda juga harus memiliki hikmat. Mendapatkan sekolah atau perguruan tinggi yang pas. Meski tidak lulus lewat seleksi PPDB, sebagai orang muda harus bisa memiliki hikmat untuk mencari pekerjaan yang pas sesuai dengan gelar akademis atau memiliki calon suami, calon istri yang pas. Amin, Bapak Ibu. Mintalah hikmat seperti itu daripada Tuhan. Itulah tandanya kita punya iman yang dinamis. Pengejaran yang keempat, bagaimana gambaran iman yang dinamis dan yang bertumbuh itu? Kuat untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, inilah kerinduan Paulus di jemaat Kolose. Sehingga itu masuk dalam doa-doanya pada ayat 11. Agar jemaat Kolose dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, di tengah berbagai-bagai kesulitan dan permasalahan hidup kerohanian, maka diperlukan iman yang kuat. Iman yang kuat itu tidak datang sendirinya, Bapak Ibu, tetapi itu bersumber dari kekuatan kuasa Allah, sebagaimana pada ayat 11 ini. Dan terbukti bahwa iman orang Kristen di jemaat Kolose mampu bertahan. Mereka tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Mereka bertahan dalam semua ujian dan cobaan-cobaan itu. Inilah juga yang menjadi target perjuangan iman kita di saat ini. Di zaman now, di zaman modern, ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan hidup, kita masih tetap akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Ya mungkin dari sudut ekonomi, keuangan, pekerjaan yang menghadapi masalah keluarga, dan lain-lain. Masih banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi mari kita tiru, kita teladani jemaat Kolose ini yang mampu bertahan dalam segala bentuk ujian dan cobaan imannya. Rahasianya adalah mereka mau mengandalkan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan pribadi kita, kehebatan yang kita miliki, uang yang ada pada kita. Semuanya itu terbatas, Bapak Ibu. Kekuatan satu-satunya yang memberi kita kemampuan itu bersumber dari kuasanya Tuhan sendiri. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Pengajaran yang kelima, bagaimana gambaran iman yang dinamis dan bertumbuh itu layak mendapat bagian dalam kerajaan terang. Ayat 12. Saudara, Paulus menyebut dalam doa-doanya bahwa orang yang bertahan dengan iman yang dinamis itu, maka dia akan layak mendapat bagian dalam kerajaan terang. Kerajaan Allah. Pada ayat 12 ditulis, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara, ini janji manis dari Tuhan lewat pengajaran Paulus kepada jemaat Kolose dan bahkan kepada kita juga, yang membuat kita bisa bertekun, bisa setia sampai akhir, tidak mau mundur dalam iman meski diberondong oleh berbagai ujian, oleh cobaan-cobaan hidup, cobaan-cobaan iman. Saudara, inilah juga yang memberi kekuatan bagi kita ya, ketika hidup kita juga diberondong oleh berbagai kemelut, ujian hidup, berbagai tantangan yang terkadang tidak jarang membuat banyak orang tersandung, terjatuh. Mereka berusaha mencari jalan keluar, mencari kekuatan di luar diri manusia ini. Nah, khotbah ini mendorong kita, mari bersekukuh ikut Yesus, meski harus menderita, meski tidak semua yang kita inginkan, yang kita rindukan, yang kita mimpikan itu terkabul, Bapak Ibu. Semua ketekunan kita itu tidak akan sia-sia. Semua kesabaran kita itu dilihat oleh Tuhan. Tuhan akan memberi kita grade, upah, nilai yang bagus. Apa nilai yang bagus itu? Kita layak
mendapat bagian dalam kerajaan terang. Maka mari kita bersabar untuk menunggu kelayakan-kelayakan, menunggu upah apa yang akan diberikan oleh Tuhan bagi kita karena kita sudah layak mendapat bagian dalam kerajaan terang ini. Pengajaran yang keenam, yang terakhir. Bagaimana gambaran iman yang dinamis dan bertumbuh itu? Hiduplah dalam doa. Saudara, kita sudah melihat bagaimana kedinamisan hidup beriman dan kerohanian jemaat Kolose. Tetapi ada satu hal lain yang tidak boleh kita abaikan. Last but not least, yakni kedinamisan iman Paulus dalam hal berdoa. Iman yang dinamis nampak dalam praktek-praktek doa kita, Bapak Ibu. Paulus memberi contoh bagaimana praktek doa yang dinamis itu. Menurut Paulus, doa bukan sekedar untuk kepentingan diri kita sendiri. Mendoakan orang lain juga harus mendapat porsi, mendapat prioritas yang besar, yang utama dalam setiap doa-doa pribadi kita. Dalam konteks pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Kolose, Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya sekali atau dua kali saja berdoa bagi mereka, bagi jemaat Kolose. Tetapi disebut pada ayat 9a di sini, tiada berhenti-henti berdoa untuk mereka, dan doa mereka berhasil. Ukuran berhasil di situ, iman jemaat Kolose bisa kuat, bisa bertahan, bisa berbuah-buah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita tiru Paulus ini. Doa adalah nafas kehidupan Kristen kita. Melalui doa, Allah bisa bekerja secara ajaib. Lewat doa-doa yang kita panjatkan, orang yang kita doakan itu, yakni mereka-mereka yang sedang tergoncang imannya, sedang menghadapi berbagai-bagai cobaan itu, mereka akan mendapatkan kekuatan, kesabaran, kemenangan. Marilah kita semakin sering mendoakan orang lain, mendoakan gembala gereja, mendoakan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, pendeta, penatua, Bible Pro Diakones, dan pelayan-pelayan yang lain. Doakan mereka, Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena mereka pasti banyak menghadapi berbagai-bagai cobaan dalam pelayanan mereka. Saudara, maukah kita saat ini digugah, didorong, digerakkan oleh pengajaran khotbah ini agar kita memiliki iman yang dinamis, sehingga kita mampu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Mamaritahon huhut mangulahon hatani diabata. Sebagaimana topik minggu ini, semoga kita terbuka untuk semuanya itu. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan minggu keempat sesudah Trinitatis 10 Juli 2022. Dari Kolose pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 ini, agar semakin banyak orang yang mau memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Mamaritahon huhut mangulahon hatani debata. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman, untuk khotbah yang Engkau berikan ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan, kebesaran, hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin.